Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Idi Amin MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan sekaligus Ketua Penggerak Komunitas GTK SMA Negeri 1 Paguyangan. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan bergabung dalam acara webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa melaksanakan dan bergabung di webinar pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan webinar pada pagi hari ini diinisiasi oleh komunitas belajar GTK SMA Negeri 1 Paguyangan yang mana sudah menjadi agenda rutin dari Satuan Pendidikan kami SMA Negeri 1 Paguyangan untuk berbagi praktik baik, belajar bersama, bergerak untuk berdampak untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik melalui platform Merdeka Mengajar. Adapun tema webinar pada pagi hari ini yaitu topiknya sedikit berbeda Bapak Ibu, yaitu tentang bedah buku dengan tema blended learning, pembelajaran dengan model PME, planning, monitoring, evaluasi. Dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu kita sapa dulu narasumbernya sekaligus dari Ketua Penggerak Komunitas Belajar GTK SMA Negeri 1 Paguyangan, Bapak Dr. Idi Amin MPD. Sehat dan sudah siap nih Bapak Dr. Idi Amin untuk mempresentasikan Siap, Pak. Terima kasih. Hari ini. Semoga acara webinar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua dan berdampak positif untuk pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui, blended learning ini dilatar belakangi oleh munculnya atau adanya dari pandemi COVID-19 yang mana diterapkan PJJ, penerapan model pembelajaran jarak jauh atau daring, kemudian berangsur membaik ke PMT, tatap muka terbatas dan tatap muka full seperti sekarang. Tapi dengan adanya pandemi COVID tentunya memberikan pengalaman yang sangat berharga buat kita semua sebagai pendidik atau guru untuk tidak serta-merta begitu meninggalkan pembelajaran secara daring, sehingga bisa dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka seperti yang sedang kita laksanakan sekarang. Tentunya dengan berbagai modifikasi dan memadukan apa-apa saja yang positif dari pembelajaran daring. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama dan mendengarkan saran dari Bapak Dr. Idi Amin kaitan dengan buku yang sudah disusun oleh beliau. Kita akan kami informasikan dulu, saya sebagai moderator sekaligus acara nanti akan membuka sesi diskusi setelah pemaparan selesai dengan 2 sesi. Kemudian Bapak Ibu bisa tanya jawab, memberikan pertanyaan kaitan dengan materi yang dipaparkan, dan nanti juga di akhir webinar seperti biasa akan kami share atau bagikan presensi kehadiran dari Bapak Ibu peserta webinar untuk kami jadikan acuan untuk penerbitan sertifikat webinar komunitas belajar GTK SMA Negeri 1 Paguyangan di platform Merdeka Mengajar dengan tema blended learning dengan model pembelajaran PME. Baik, kita dengarkan paparan materi sekaligus arahan dari narasumber kita, kepala sekolah kita sekaligus Ketua Penggerak Komunitas GTK SMA Negeri 1 Paguyangan, Bapak Dr. Idi Amin MPD. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Eva. Suara terdengar Bu Eva? Jelas Bapak, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya siapkan presentasinya dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan bagi yang dari SMA Paguyangan tentu tidak asing dengan saya, bagi yang ada di komunitas ya, tapi mungkin di sini alhamdulillah banyak juga dari tempat-tempat lain yang bergabung dengan kita di sini. Perkenalkan, nama saya Isdi Amin, selaku Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator, aku sebagai Ketua Penggerak Komunitas. Alhamdulillah ini merupakan seri ketiga ya kegiatan webinar yang dijalankan oleh komunitas GTK Seman Sayang SMA Negeri 1 Paguyangan, dan ini merupakan agenda bulanan yang biasanya kita selenggarakan pada akhir bulan, pada hari Sabtu minggu terakhir di setiap bulan. Sehingga mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang hari ini bergabung, kita nanti bisa saling belajar terus ya, dengan narasumber tentu yang berbeda-beda, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti bermanfaat untuk kita, terutama sekali untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita sebagai guru agar bisa melayani murid dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya alhamdulillah sudah menyelesaikan buku saya yang hari ini saya bedah bersama panjenengan semua, dengan judul Blended Learning dengan model pembelajaran PME. Buku ini lahir dari sebuah inspirasi Bapak Ibu. Buku ini merupakan karya lanjutan dari buku saya yang sudah pernah terbit tahun 2020 dengan judul model pembelajaran PME yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja metakognitif, pemecahan masalah, dan peningkatan karakter. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menyajikan makalah pada kegiatan ujian penggunaan gelar doktoral yang waktu itu dipresentasikan di depan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Inspirasi dari penulisan buku ini berawal dari dua kondisi yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah dari kekhawatiran saya pada penurunan kualitas pembelajaran akibat dilaksanakan pembelajaran full daring, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Namun, penurunan kualitas itu ternyata telah membawa pengalaman berharga kepada kita, khususnya bagaimana penguatan-penguatan terkait dengan pembelajaran daring. Inspirasi yang kedua itu tentang keyakinan saya sebagai penulis bahwa pandemi COVID-19 pasti akan berakhir, sehingga pembelajaran tatap muka akan kembali dapat dilaksanakan. Jadi pada saat saya menyajikan makalah di depan Kepala BKD, saya di situ juga menyampaikan keyakinan saya bahwa nanti pandemi akan berakhir, sehingga kita perlu menyiapkan sebuah strategi pembelajaran yang tentu berdasarkan pengalaman daring yang kayak apapun sangat berharga buat kita, itu harus kita lanjutkan gitu. Tidak boleh kita hentikan atau tidak boleh kita kembali ke masa lalu yang hanya mengandalkan pembelajaran PTM saja. Pembelajaran daring telah dipraktekkan oleh semua guru di semua sekolah. Saya yakin di semua sekolah, karena kemarin regulasinya itu berlaku nasional, itu telah membuka mindset dan cakrawala baru, khususnya untuk para guru. Di sisi lain, PTM juga dirasa masih sangat diperlukan oleh murid, terutama apabila dikaitkan dengan motivasi belajar murid. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik jika guru dapat menerapkan blended learning atau pembelajaran campuran, sehingga keunggulan pembelajaran daring dan PTM dapat kita padukan bersama-sama. Inspirasinya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini berangkat dari uji penggunaan gelar yang pada saat itu saya ingin gambaran masa depan tentang pendidikan. Uji penggunaan gelar itu sendiri dilakukan pada tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi waktu itu masih sedang ada COVID gitu. Jadi saya menggambarkan nanti suatu ketika kita akan kembali ke dalam suasana PTM. Tampilan bukunya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Oke, nanti secara fisik bukunya memang dalam proses penerbitan Bapak Ibu, dalam proses mengurus ISBN ini, sehingga secara fisik insya Allah dalam buku ini sudah selesai. Kira-kira tampilan bukunya seperti ini Bapak Ibu.
tampilan cover, ya, kemudian juga nanti buku ini merupakan buku resmi yang diterbitkan ya secara resmi, punya ISBN, ya, jadi bisa menjadi rujukan gitu, dan kemudian juga di halaman terakhir nanti Bapak Ibu bisa melihat profil saya sebagai penulis buku ini. Nah, kemudian di buku ini nanti memuat isi yang kurang lebih kalau dilihat dari daftar isi seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada sekitar kurang lebih 100 halaman secara keseluruhan itu. Nah, kemudian halaman inti dari isi ya, sampai dengan daftar pustaka itu ada kurang lebih 75 halaman. Tidak terlalu tebal Bapak Ibu, barangkali buku itu nanti bisa menjadi bahan bacaan yang tidak terlalu memberatkan karena tidak terlalu tebal gitu. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ya, tambahan bahan bacaan Bapak Ibu semua. Buku ini ditulis ya dengan latar belakang atau dengan rasionalisasi sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, ini berangkat dari dua hal. Ya, pertama berangkat dari kenyataan bahwa kita pernah mengalami pembelajaran pada masa pandemi COVID. Pada saat itu kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran online full, pembelajaran daring. Akibatnya pada saat itu sekolah genjot untuk memiliki sarana prasarana TIK yang mencukupi, baik dari sekolahnya, gurunya maupun para siswa. Ya, rata-rata sarana TIK di sekolah pada saat ini rata-rata sudah bagus, rata-rata sudah semakin bagus. Ditambah dengan fasilitas jaringan internet juga, insya Allah sekarang sudah semakin bagus di seluruh Indonesia. Mungkin di daerah-daerah tertentu barangkali yang masih ada masalah, tapi secara umum di Indonesia semuanya internet bagus. Dan kemudian pembelajaran pada saat pembelajaran daring itu juga kita melaksanakan pembelajaran online, tetapi menurut kajian bahwa kualitas pembelajaran full online saat ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Artinya apa? Artinya mayoritas para peneliti menyatakan bahwa pembelajaran daring pada saat pandemi itu masih banyak masalah, masih banyak kekurangan yang harus diperhatikan. Khususnya kekurangan dalam masalah sarana prasarana, tapi pelan-pelan sarana prasarana sudah terpenuhi. Nah, yang kedua terutama sekali kaitannya dengan masalah bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini terkait dengan masalah karakter dan gaya belajar siswa yang harus diubah Bapak Ibu. Oke, sehingga pada saat beberapa peneliti menyatakan bahwa kualitas pembelajaran full online itu masih membutuhkan kajian mendalam. Ini menggariskan bahwa kalau kita ingin mengadakan belajar full online gitu, ini tentunya harus disiapkan betul-betul gitu. Disiapkan betul-betul. Pada saat sekarang kebetulan kita sudah boleh melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka begitu. Sehingga disarankan tidak menggunakan full online tentunya. Ya, kalau kita bicara kalimat ini tentu disarankan kita tidak menggunakan pembelajaran dengan full online. Itu karena full online, kalau kita mau full online itu kita harus membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, ya tentu sekolah sedang digiring, ya sedang diminta atau sedang dikondisikan lah untuk melaksanakan perubahan kurikulum, yaitu dari kurikulum KTSP, kurikulum 2014, K13 menjadi kurikulum Merdeka. Itu. Nah, pada kurikulum Merdeka ini struktur kurikulumnya berbeda dengan kurikulum K13. Gitu. Pada struktur kurikulum IKM, implementasi kurikulum Merdeka, kita tahu bahwa ada 3 kegiatan, yaitu intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Ini tentu berbeda, Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini tentu berbeda dengan kurikulum K13, kurikulum 2013, yang hanya memuat intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila belum ada. Gitu. Nah, akibat adanya 3 kegiatan ini, akhirnya struktur kurikulumnya ada perubahan, di mana jam
pelajaran untuk kegiatan intrakurikuler itu harus berkurang sejauh 20-30%. Karena pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga memerlukan disediakan jam pelajaran. Nah, dalam hal ini berarti untuk kegiatan intrakurikuler ada pengurangan jam sebesar 20-30%. Pengurangan jam ini tentu akan bisa berdampak. Meskipun Kemdikbud pemerintah ya menyatakan bahwa pada kurikulum Merdeka ini memang disetting pengembangan kurikulum hanya dasar kurikulum hanya diberikan pada materi-materi esensial saja, sehingga nanti pengembangan kurikulum diserahkan kepada gurunya masing-masing, begitu. Ya, hanya pada pokok materi yang esensial. Namun tentu ini tetap menjadi PR yang cukup serius karena pada kenyataannya Jabar yang sekarang ada kegiatan P5 dan ini tentu berdampak pada bobot materi yang diperoleh oleh siswa apabila diasumsikan siswa hanya mendapat kurikuler sejauh 70-30%. Ini tentu berbeda dengan K13, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ini rasionalisasi untuk kegiatan itu, ya, jadi dilatar belakangi oleh dua hal ya, yang saya kira itu cukup rasional. Dan pada faktanya Bapak Ibu, saya pernah melaksanakan angket Bapak Ibu, terutama ini pada saat dilaksanakannya kegiatan pembelajaran daring full gitu. Angket ini diberikan dengan responden siswa. Hasil angket ini terkait dengan dampak perubahan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Jadi pada saat itu saya ingin mengukur seberapa efeknya gitu, seberapa efek yang ditimbulkan ketika dari pembelajaran tatap muka kemudian beralih menjadi pembelajaran daring, menjadi pembelajaran online gitu. Nah, ternyata hasilnya sebagai berikut Bapak Ibu, bahwa dalam pandangan peserta didik, perubahan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring ternyata telah menimbulkan problem berupa penurunan kualitas pembelajaran. Ada penurunan Bapak Ibu. Penurunannya itu dilihat dari aspek kepuasan peserta didik, kedisiplinan guru, kemudian juga pada prestasi atau hasil belajar peserta didik, pada kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran, ya, termasuk dengan strategi penyajian materinya juga, dan termasuk juga dalam pengelolaan kelas. Tentu mengelola kelas dalam tatap muka dengan pengelolaan kelas dalam aspek daring tentu akan berbeda. Ini. Dan di antara aspek-aspek tersebut, penurunan yang paling krusial itu terjadi pada aspek kedisiplinan guru dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran, serta kemampuan guru dalam membangun komunikasi selama pembelajaran berlangsung. Jadi ada 3 aspek yang krusial ini, terutama tadi ya, ketepatan waktu ya menggunakan media daring, ketepatan waktu mengawali dan mengakhiri ini memang akan sangat sulit terkontrol. Di samping itu juga membangun komunikasi ini juga akan sulit terkontrol. Karena ketika menggunakan pembelajaran daring seperti ini, kerjanya menjadi sangat mandiri begitu, ya tidak bisa teramati secara utuh. Jadi kesulitan pembelajaran daring itu memang ada di masalah evaluasi Bapak Ibu, terutama mengevaluasi masalah proses begitu. Nah, proses itu berarti bagaimana kita mengevaluasi komunikasi proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran daring ini ternyata titik masalah penurunan yang krusial ada di titik itu Bapak Ibu. Ini fakta seperti ini. Nah, tentu inilah yang akhirnya menjadi dasar-dasar ya dan fakta-fakta kenapa kemudian dalam pikiran saya ingin membangun sebuah strategi yang mungkin bisa mengadopsi semua kepentingan tersebut gitu. Nah, dalam hal ini akhirnya saya mengembangkan apa yang disebut sebagai blended learning dengan model belajar PME. Yang bertujuan mengoptimalisasi proses pembelajaran khususnya pada pemberlakuan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, jadi kebetulan saat ini kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Pada saat kita mengimplementasi kurikulum Merdeka, ini saya menawarkan model blended learning dengan model PME. Ini insya Allah dengan model ini nanti optimalisasi proses pembelajaran akan tetap terjaga begitu. Argumen yang dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama bahwa model
blended learning dengan model PME itu menawarkan proses untuk membangun pembelajaran berdiferensiasi, gitu, berdiferensiasi. Bahwa di dalam PME itu, blended learning model PME itu di situ ada kegiatan eksplorasi mandiri yang memberi kesempatan untuk terjadinya diferensiasi isi dan diferensiasi proses. Itu termasuk diferensiasi laporan. Kalau diferensiasi laporan barangkali itu nanti diserahkan kepada gurunya masing-masing. Tapi yang paling utama adalah diferensiasi isi dan diferensiasi proses. Itu. Ini eksplorasi mandiri. Eksplorasi mandiri itu nanti akan dikemas dalam kegiatan daring. Itu. Sehingga siswa disilahkan untuk mendapatkan sumber belajar dari manapun itu, dan juga dia berproses untuk mendapatkan pengetahuan dasar dari manapun begitu. Kemudian pada ini juga ada proses elaborasi dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Ini kedua hal ini memberi kesempatan kepada siswa untuk menyajikan pembelajaran berdiferensi produk dan lingkungan belajar yang suasananya bisa berbeda-beda. Ini. Jadi blended learning dan model dengan PME ini argumen yang pertama kenapa perlu dicoba untuk dilaksanakan, karena ini menawarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi manakala kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, nampaknya akan lebih mudah Bapak Ibu. Akan muncul dengan sendirinya, kira-kira seperti itu. Akan muncul dengan sendirinya. Karena seringkali kita berpikir ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi tapi terganjal. Ya, terganjal dengan strategi atau model yang kita pakai yang akhirnya aspek diferensiasinya itu menjadi seolah-olah dipaksakan begitu. Tapi apabila kita melaksanakan blended learning dengan PME itu ini saya meyakini bahwa proses diferensiasi itu nanti secara alamiah ya akan keluar. Kemudian argumen yang kedua adalah blended learning dengan model PME ini menawarkan proses dan asesmen yang holistik. Ini holistik yang menyeluruh Bapak Ibu. Itu jadi memang blended learning khususnya di PME-nya sendiri itu di situ nanti ada panduan-panduan yang Bapak Ibu itu memang harus melakukan proses pembelajaran dan asesmen ini, khususnya asesmen ini dengan menyeluruh, tidak hanya mengukur aspek kognitif saja begitu, tapi juga sampai dengan aspek karakter begitu dalam bentuk evaluasi diri gitu ya. Eksplorasi, elaborasi dan pemecahan masalah kolaboratif ini dimaksudkan untuk asesmen pengetahuan dan keterampilan ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk evaluasi diri ya, terutama pada tahap evaluating ini digunakan untuk mengontrol dan mengembangkan sikap positif dalam belajar. Ini tentu karena memang evaluasi diri ini berkarakter sebagai instrumen evaluasi, instrumen kontrol begitu Bapak Ibu. Itu. Jadi itu dua argumen yang menurut saya model ini layak untuk dicobakan Bapak Ibu. Ya, apalagi pada saat sekarang kita melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu. Nah, kemudian teorinya secara teoretik Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran-gambaran tentang apa itu pembelajaran luring, kelebihan kekurangannya bagaimana, belajar daring seperti apa, dan blended atau campuran seperti apa. Ini juga perlu saya berikan gambaran agar ini nanti menjadi wawasan, sehingga kita semua itu diharapkan tidak fokus pada satu model saja, terutama tatap muka. Kalau kita saat ini Bapak Ibu hanya mengandalkan tatap muka, tentu nanti akan menjadi sangat tidak menarik begitu. Sangat tidak menarik karena sudah tidak sesuai dengan zamannya Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka kan apa yang kita berikan kepada anak itu tuntutannya karena tuntutan zaman. Ya, salah satunya adalah tuntutan zaman. Nah, ini pembelajaran luring Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran luring? Ini menurut Tang and Chow Bapak Ibu ya, ini rujukannya saya ambil dari Tang dan Chow. Itu pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran kelas yang mengandalkan pada kehadiran guru untuk mengajar di kelas. Ini definisinya seperti itu. Dan ini pembelajaran yang memang selama ini kita laksanakan. Jadi kita hanya mengandalkan kelas begitu. Nah, gurunya dipastikan harus hadir untuk berada di hadapan para siswa di dalam kelas.
Ini ada pendapat yang lain juga, tapi kurang lebih pendapatnya sama dengan itu. Itu yang namanya tatap muka berarti ada face to face, ya, ada pertemuan muka antara guru dengan murid. Ini harus ada perubahan itu. Memang pada era sekarang tatap muka itu bisa dilakukan secara online, tetapi dalam definisi ini tatap muka itu ya tatap muka fisik secara langsung. Nah, kemudian keberhasilan pembelajaran tatap muka itu ditentukan oleh lingkungan belajar yang mendukung kepuasan pembelajaran siswa. Ini titik lemah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tadi saya bilang pembelajaran tatap muka untuk hari ini dan ke depan harus betul-betul kita kita perhatikan. Kita tidak bisa sekarang mengandalkan hanya pembelajaran tatap muka saja, karena nanti keberhasilannya itu menurut Anggerawan, ini diteliti oleh Anggerawan tahun 2019, ini sudah cukup baru, itu nanti akan sangat berpengaruh oleh lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajarnya kondusif, tatap muka baru akan bisa meningkatkan prestasi. Tapi kalau lingkungan belajarannya itu tidak kondusif, ya, tidak mendukung kepuasan siswa, itu maka tentu yang ditemukan adalah kegagalan. Itu. Dan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana performa guru itu. Ya, sangat mengandalkan performa guru untuk pembelajaran tatap muka. Ini keunggulannya apa, kelebihannya apa, tentu bisa kita baca dari sini Bapak Ibu. Nah, kemudian pembelajaran daring atau pembelajaran online. Ini sengaja saya sandingkan Bapak Ibu supaya kita nanti bisa saling membandingkan. Pembelajaran daring dalam jaringan atau pembelajaran online itu didefinisikan sebagai pengalaman belajar di mana lingkungan belajar disinkronkan menggunakan perangkat yang berbeda seperti ponsel, laptop, dan sebagainya yang didukung dengan akses internet. Ini kita definisikannya, saya menggunakan definisi ini Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran online itu ya berarti pembelajaran yang membutuhkan akses internet. Gitu. Sehingga di sini nampak jelas bahwa tidak diperlukan adanya kehadiran guru secara langsung itu di dalam kelas. Kelasnya nanti adanya kelas virtual. Gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran online ini, kelebihannya ini menurut Herliandri dan kawan-kawan, itu jika didukung dengan berbagai platform, mulai dari diskusi platform yang baik, nih Bapak Ibu, terutama sekali kalau kita mempunyai LMS nih Bapak Ibu, Learning Management System, itu, maka proses mulai dari diskusi hingga tatap muka secara virtual ini akan banyak memberikan ragam manfaat dan kemudahan itu dalam memberikan transfer informasi pada berbagai situasi dan kondisi. Ini keunggulannya ini. Itu kalau tadi kelemahannya itu masih ada banyak kelemahannya tadi kajian itu. Ya, kalau kita ingin menggunakan online tentu harus betul-betul harus banyak kajian-kajian. Tetapi yang jelas bahwa pembelajaran online itu punya kelebihan ini akan membawa banyak ragam manfaat dan kemudahan, terutama terkait dengan masalah tempat dan waktu, gitu. Karena para siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja, itu ada kemudahan di situ, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini tentu pembelajaran daring ini bisa mengurangi kekurangan dari pelajaran luring, itu. Nah, sedangkan pembelajaran campuran sendiri itu atau blended learning ini ya yang dimaksud dalam tulisan ini adalah merupakan metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih ya metode dan pendekatan dalam belajar untuk mencapai tujuan. Gitu. Ini menurut Nasution, tapi dalam tulisan ini saya menggunakannya menurut Loic Bapak Ibu ya bahwa blended learning adalah pencampuran dan metode belajar yang berbeda yang menggunakan metode kelas tradisional, ya, kelas tatap muka itu tadi Bapak Ibu dengan kegiatan yang dimediasi komputer yang lebih modern. Jadi saya menggunakan blended learning itu dengan menggunakan definisinya Loic Bapak Ibu, menggabungkan antara PTM kelas tradisional tatap muka dengan kelas dengan pembelajaran di mediasi komputer yang lebih modern, komputer atau laptop atau HP lah, alat-alat teknologi informatika gitu. Nah, proses BL itu lebih tepat, blended learning itu menurut Loic lebih tepat diterapkan pada saat seorang siswa membutuhkan tambahan materi pelajaran. Ini yang saya garis bawahi Bapak Ibu. Loic menyatakan bahwa blended learning itu akan sangat bagus, akan sangat tepat apabila siswa membutuhkan tambahan materi pelajaran. Nah, tadi ini yang nanti akan saya kaitkan dengan tadi kebutuhan di IKM yang jamnya terkurangi itu sekitar 20-30%. Nah, Loic menyarankan seperti itu Bapak Ibu. Loic menyarankan sehingga memang kalau menurut Loic ini
pembelajaran online ini nanti sifatnya untuk memberi penambahan begitu. Nah, Hidayat Andira menyatakan bahwa kelebihan blended learning itu dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih efektif, efisien, dan meningkatkan aksesibilitas gitu, mudah diakses, kira-kira seperti itu. Sedangkan dalam pandangan Firmansyah terdapat 3 alasan pemilihan model blended learning, yaitu yang pertama berkontribusi dalam pengembangan dan dukungan strategi interaktif. Gitu. Jadi dengan blended learning itu interaktifnya sebenarnya akan bisa lebih bagus itu dengan menurut Firmansyah, karena sajian-sajian teknologinya itu bisa dihadirkan untuk menambah motivasi siswa. Dan kemudian yang kedua, materi dapat diakses setiap saat dan di mana saja dan dapat melanjutkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi khususnya pada saat melakukan pembelajaran daring, maka para siswa itu bisa mengakses materi di mana saja kapan saja. Nah, manakala kemudian harus dilanjut begitu, ya tentu dia bisa melanjutkannya di mana saja kapan saja. Dan kemudian juga karena jangkauan sumber belajar itu sangat luas begitu, maka siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Dan yang paling akhir, yang ketiga, menurut Firmansyah, dengan campuran ini tentu ada peningkatan efisiensi, efektivitas biaya lah gitu. Nah, kalau yang biaya tentu ini nanti menjadi sangat relatif gitu, terutama manakala yang kita lakukan adalah kegiatan kolektif, ini tentu akan menjadi sangat menguntungkan. Ya, kita membayangkan Bapak Ibu, andaikan kita harus mengelola pembelajaran seperti ini dengan Bu Bintang tadi yang ada di mana itu, Sibolga, Pak. di Sibolga, coba seandainya tidak ada fasilitas ini tentu biayanya menjadi sangat tidak efektif gitu. Oke, tapi dengan adanya kegiatan online itu menjadi sangat efektif, sangat murah biayanya. Nah, kemudian pembelajaran campuran ini nanti akan kita sandingkan dengan model pembelajaran PME. Nah, barangkali ada yang belum mengenal PME, saya sedikit ceritakan di sini. Ya, ini model belajar PME itu memang model hasil pengembangan selama saya menjadi mahasiswa S3 di Universitas Negeri Semarang. Gitu, dan ini menjadi bahan disertasi saya untuk saya pertanggungjawaban di depan guru besar. Model PME ini dirancang untuk meningkatkan kinerja metakognitif, untuk kemampuan pemecahan masalah dan penguatan karakter siswa. Jadi saya membangun model PME itu dengan harapan ada 3 kemampuan yang nanti bisa kita tingkatkan. Yang pertama adalah kinerja metakognitif, yang kedua adalah kemampuan pemecahan masalah, dan ketiga adalah penguatan karakter siswa. Kinerja metakognitif itu nanti diharapkan akan bisa meningkatkan kemampuan metakognitif. Jadi di model PME itu yang kita bangun itu sebetulnya kita pengen membangun kemampuan tapi melalui kinerja, kira-kira begitu. Jadi tidak langsung ke arah kemampuan, dan saya mengatakan di sini di teorinya itu ke kinerjanya saja Bapak Ibu, tidak mengatakan ke kemampuan begitu. Karena dalam logika berpikir saya yang namanya kemampuan itu nanti akan bisa muncul manakala kita sudah mendekatkan kinerja yang kita lakukan. Gitu Bapak Ibu. Untuk kemampuan pemecahan masalah sih sudah langsung jelas ya, ini insya Allah akan dimiliki karena di dalam PME itu ada skenario kegiatan pemecahan masalah kolaboratif. Sedangkan di penguatan karakter itu insya Allah juga bisa kita siswa miliki karena ada konteks penilaian asesmen evaluasi diri. Itu betul-betul bisa dipakai untuk meningkatkan karakter integritas. Kegiatan pemecahan masalah kolaboratif itu bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan gotong royong, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada banyak karakter yang bisa dibangun manakala kita menggunakan model PME. Gitu. Nah, skenarionya sesuai dengan namanya itu dalam pembelajaran PME itu ditawarkan skenario sintak pembelajaran. Itu intinya ada 3 skenario. Yang pertama adalah skenario planning, skenario monitoring, dan evaluating. Ya. Saya mendefinisikan planning, monitoring, evaluating itu merupakan kegiatan siswa Bapak Ibu, bukan kegiatan guru ini. Yang namanya planning berarti bagaimana siswa membangun perencanaan terhadap pengetahuan yang akan dikembangkannya begitu. Itu siswanya, bukan planning yang dilaksanakan guru Bapak Ibu, karena dalam bayangan saya yang namanya kegiatan pembelajaran itu
sebaiknya subjek sekaligus objeknya siswa. Guru itu berfungsi sebagai pembimbing saja, gitu. Sehingga skenario planning, monitoring, evaluating ini skenarionya itu diperuntukkan untuk siswa, itu bukan untuk guru. Guru nanti fungsinya sebagai pembimbing. Nah, planning itu perencanaan bagaimana siswa merencanakan membuat sebuah kerangka pengetahuan dasar gitu. Nah, untuk mendapatkan ini siswa diminta untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan elaborasi ini. Nah, kemudian setelah siswa membangun pengetahuan dasar, nah selanjutnya siswa dimonitoring sejauh mana siswa berupaya untuk memonitor kemampuan dirinya begitu. Memantau kemampuan dasar saya sudah terpenuhi apa belum. Nah, pemantauan ini berarti membutuhkan orang lain untuk bisa mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran saya. Nah, disinilah disediakan yang namanya kegiatan pemecahan masalah kolaboratif. Jadi kegiatan diskusi kolaboratif, pemecahan masalah itu sebetulnya dalam bayangan saya, dalam konsep saya itu merupakan kegiatan monitoring. Itu di mana siswa ketika dia berdiskusi, menyampaikan usulan, membuat kritikan, itu membuat revisi, itu di dalamnya ada sebuah proses dia memantau dirinya sendiri begitu ya, sejauh mana keberhasilan dia itu. Siswa yang banyak terlibat aktif dalam diskusi ya tentu dia akan memantau dirinya berada pada tahapan bahwa berarti pengetahuan yang saya peroleh sudah semakin bagus begitu. Itu sedangkan siswa yang ternyata dia tidak menunjukkan ciri-ciri pemahaman begitu sehingga dia relatif tidak aktif dalam diskusi, tentu dia nanti akan memantau bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Gitu. Dan yang ketiga ada yang namanya proses evaluating atau evaluasi diri. Ini dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kinerja kita secara keseluruhan. Tadi saya menyatakan bahwa metode PMI ini yang disajikan adalah metode kinerja metakognitif. Kinerja metakognitif itu nanti secara lebih jelas ada di kegiatan evaluatif, pemantauan apa yang proses yang sudah dikerjakan begitu. Nah, di sini nanti disodori apa yang disebut sebagai lembar evaluasi diri. Itu. Nah, sehingga nanti di model PMI itu dilengkapi dengan khususnya dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah LED dan yang kedua adalah LKPD. Lembar evaluasi dan lembar LKPD Bapak Ibu, lembar kinerja, bukan LPKD, bukan LKPD itu lembar peserta didik. LKS atau LKPD kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua, dan untuk nanti pada saat blended learning ada tambahan satu itu ya, ada tambahan satu. Apa itu satunya nanti silahkan di bukunya dibaca. Kemudian yang berikutnya ada belajar yang menekankan. Saya kurang berapa menit ini Bu Eva? Nanti kalau sudah melampaui bisa dihentikan. Gitu. Iya, ini Mas sudah tersisa waktu 20 menit Bapak. Masih. Oh iya, saya butuh waktu 5 menit lagi Bu Eva ya. 5 menit lagi. Karena ini bedah buku, jadi saya ingin mengeksplorasi mudah-mudahan nanti gitu. Nah, kegiatan tadi menekankan pada student center, makanya tadi saya bilang bahwa PMI ini fokusnya ke siswa bukan ke guru, berarti ke student center. Guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, evaluator, dan pelaku. Pembimbing yang saya maksud adalah scaffold Bapak Ibu, bukan pembimbing biasa, tapi scaffold. Karakter scaffold itu manakala siswanya semakin kuat, maka guru harus menjauh begitu, jangan membimbing terlalu dekat terus. Jadi harus dikurangi frekuensi dan intensitas bimbingannya manakala siswa dirasa sudah semakin kuat. Itu. Dan ke kinerja metakognitifnya itu nanti bisa dilihat dari evaluasi diri, karena di alat evaluasi diri itu nanti di situ ada komponen-komponen, 10 komponen Bapak Ibu di sini. Siswa disuruh mengevaluasi dan kemudian nanti bisa diukur 10 hal, 10 kemampuan, 10 karakter ini. Yang pertama adalah memprediksi hasil, mengevaluasi kerja, bertanya pada guru, self-assessing, self-question, memilih strategi, menggunakan arahan atau pemikiran selektif, menggunakan wacana, mengkritik, dan merevisi. Ini nanti siswa bisa diukur. Nah, kemampuan ini kemampuan yang kalau dilihat secara sepintas akan muncul pada kegiatan diskusi. Dan pada manakala kita menggunakan model PMI itu direkomendasikan menggunakan konstruktivis sosial dalam kelompok kecil itu. Jadi diajarkan karena ini ada kegiatan-kegiatan bareng-bareng lah siswa itu membangun kegiatan kolaboratif.
Selanjutnya, blended learning dengan PME itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, kira-kira dari rangkaian tadi itu menjadi sebuah blended learning dengan PME itu kira-kira garis besarnya seperti ini Bapak Ibu. Bahwa yang pertama, potensi dari blended learning dapat dimaksimalkan jika digunakan strategi pembelajaran yang tepat. Jadi menurut Usman itu Bapak Ibu, blended learning saja itu tidak akan efektif Bapak Ibu kalau strateginya tidak tepat. Nah, oleh karena itu dalam teori ini akhirnya saya kemudian mengangkat konsep blended learning itu kita sandingkan dengan PME. Gitu. Nah, konsep blended learning dengan PME berarti mengimplementasikan sintak PME dalam sebuah proses tatap muka atau luring dengan belajar online. Ini konsep ide dasarnya ini. Kemudian implementasi blended learning PME itu dapat memberikan akibat tadi ada kegiatan luring dan daring itu implementasi dan dikemas dalam sintak PME itu nanti akan memberikan suasana pembelajaran yang lebih bervariasi. Itu karena pembelajaran lebih bervariasi, maka nanti hasil belajar bisa semakin dioptimalkan. Nah, kemudian blended learning dengan model MB juga dapat mendorong peserta didik memanfaatkan waktu belajar yang lebih lama. Pemanfaatan teknologi inovasi belajar optimal. Jadi arah yang diharapkan dari PMP itu, blended learning dengan PMP itu ini Bapak Ibu, bahwa siswa itu kita dorong untuk waktu belajarnya ditambah itu. Ketika luring kok tidak memungkinkan, ya guru harus mengupayakan menjadi pembelajaran daring gitu. Nah, daringnya ditaruh di mana? Nah, di model PME itu daringnya ditaruh di kegiatan eksplorasi dan kegiatan evaluasi diri gitu Bapak Ibu. Jadi menaruh daring dan luring dalam tempat yang tepat gitu. Ini yang namanya model learning dengan model PME. Gitu. Nah, selanjutnya kira-kira konstruksi blended learning-nya, kapan blended learning-nya, kapan luringnya, kira-kira ada di sini Bapak Ibu. Ini eksplorasi itu daring, elaborasi itu luring, pemecahan masalah kolaboratif itu luring, itu kemudian konfirmasi dan evaluasi diri itu bisa dilakukan secara daring. Gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi dari sini itu kita bisa mendapat gambaran bahwa siswa itu nanti akan mempunyai waktu tambahan. Itu diharapkan guru memberikan waktu tambahan untuk siswa untuk belajar mandiri secara daring. Gitu ya. Dan terima kasih. Barangkali itu yang disampaikan. Kalau ingin tahu lebih detail, itu silakan Bapak Ibu bisa memiliki buku ini. Semoga buku ini nanti menjadi buku yang bermanfaat Bapak Ibu. Bagi yang tertarik, ini bisa menghubungi nomor ini. Nomor bimbingan Nuril Amin. Terima kasih Bu Eva, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi ini tentu ada banyak kekurangan Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi saya berharap apa yang saya paparkan ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber hebat kita Bapak Dr. Idi Amin MPD yang sudah memaparkan dengan sangat jelas. Beliau memang praktisi pendidikan yang sangat memiliki ketertarikan dengan praktik pembelajaran, khususnya proses atau metode dan model pembelajaran. Sudah beberapa kali menerbitkan karya ilmiah dan ini adalah lanjutan dari buku sebelumnya yang tadi dipaparkan. Ternyata PME itu adalah aktivitas untuk siswanya, begitu Pak Nge? Bukan betul. Untuk gurunya ya. Walaupun guru memang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tapi untuk PME di bedah buku pagi ini adalah aktivitas siswa sebagai objek maupun subjek, dan diharapkan buku ini bisa menjawab tantangan implementasi kurikulum merdeka yang sedang kita terapkan pada sekarang ini. Oke, seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu, ini ada sisa waktu untuk diskusi. Monggo untuk bisa raise hand atau yang mau bertanya langsung saja di kolom komentar boleh, raise hand boleh. Dan saya ingatkan juga sebagai moderator untuk bisa mengisi link presensi di komentar untuk sebagai acuan untuk nanti penerbitan sertifikat dari peserta webinar bedah buku blended learning pada pagi ini. Oke, ini sudah ada Bapak Amir Mutakin yang sudah raise hand. Kami berikan waktunya kepada Bapak Amir untuk bertanya. Monggo Pak Amir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Idi. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin sedikit keluar dari konteks tentang blended learning dengan PME-nya ini, Pak. Dalam pemahaman saya pribadi, kan kita memiliki dua metode, ada blended dan ada e-learning, di mana bahwa kalau blended learning itu adalah kombinasi, sementara kalau e-learning adalah proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik. Full daring. Mungkin pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana blended learning dapat dikatakan mampu untuk menyempurnakan metode e-learning? Ya, itu mungkin pertanyaannya itu aja, Pak. Oh iya. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Amir. Monggo, pertanyaan sudah jelas nih Bapak, bisa langsung ditanggapi. Oke, saya langsung saja, Bu Eva, tidak nunggu lagi. Boleh, atau barangkali ini sementara menunggu penanya yang Nunggu lagi boleh. Iya. dulu. Ya. Iya, bagaimana Oh, itu yang ada tadi Pak pertanyaan? Faisal itu. Iya. Ada Pak Oh, Faisal Pak itu Faisal, juga oke, resen. Bapak Faisal. Iya, monggo Pak Faisal sekalian nanti untuk 2 pertanyaan dipanggil. Boleh Pak Faisal dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eva. Oke. Terima kasih juga Pak Idi Amin. Sungguh sangat menginspirasi terkait PME juga. Kebetulan saya juga pernah tahu PME pertama berarti 8 tahun yang lalu waktu Pak Idi Amin di SMA Negeri 1 Kersana, dan saya pernah datang juga. Jadi awal tahunnya PME udah lama sekali Pak, 8 tahun yang lalu. Kemudian sempat sebentar menggunakan, tapi karena tidak selesai dulu waktu di SMA Bumiayu, jadi ilmu PMS saya mungkin masih cetek sekali lah Pak. Mohon maaf sekali Pak. Tapi tadi paparannya sungguh sangat bagus Pak, sudah sangat menginspirasi. Izin menanyakan terlebih dahulu Pak, terkait tadi kan ada, kalau tidak salah ada 10 indikator apa aspek kinerja metakognitif nih Pak, terkait memprediksi hasil sampai dengan tadi merevisi. Nah, untuk penerapannya sendiri berarti kan itu nanti dilakukan oleh guru. Kalau yang langkah-langkahnya tadi kan oleh siswa, tapi untuk menilai tersebut kan berarti dengan oleh gurunya. Nah, untuk penempatan dari memprediksi hasil sampai merevisi itu, apakah di tiap tahapan planning, monitoring, evaluating itu selalu mencakup 10 itu, atau ada pembagian juga dari indikator tersebut, ini di mana, ini di mana? Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faisal yang sudah tadi menyimak dengan sangat baik dan bertanya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Idi Amin. Boleh langsung menanggapi Bapak. Oke, terima kasih Bu Eva. Untuk yang pertama terkait dengan masalah apa tadi pertanyaan Pak Amir, tentang Bagaimana ya menyempurnakan, bagaimana blended learning ini bisa menyempurnakan pembelajaran untuk memperkuat e-learning gitu. Blended learning PMB digunakan untuk learning, kira-kira itu. Kalau dalam pandangan saya di sini konteks ininya terbalik begitu Bu Eva, Pak Amir. Jadi e-learning itu nanti dapat digunakan untuk memperkuat blended learning-nya dengan model PME. Tadi saya menyampaikan bahwa keunggulan dari model online atau tadi online itu apabila kita menggunakan e-learning memang. Jadi e-learning itu ya wujudnya bisa pakai LMS, bisa pakai sarana-sarana digital lah ya, berbasis internet begitu. Nah, apabila e-learning itu dipakai dalam blended learning, ini memang akan semakin memperkuat proses daringnya dari keseluruhan pembelajaran, karena PME blended learning itu kan ada daring, ada luring begitu. Itu bisa dibayangkan Pak Amir ya, bahwa ketika ada kita menggunakan e-learning, menggunakan e-learning management system atau e-learning apapun begitu, secara teori e-learning itu nanti akan bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran daring
itu pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu merupakan bagian dari blended learning dengan model PME ini. Jadi kalau Pak Amir bisa, kalau guru-guru kemudian pada saat daringnya itu bisa menyiapkan e-learning, itu tentu nanti akan sangat bagus. Makanya di blended learning dan PME itu nanti ada satu instrumen lagi itu yang namanya PAE kalau nggak salah itu panduan ya, ada panduan sumber belajarnya itu ya. Nanti saya agak lupa namanya itu kan. Kan instrumennya kalau model PME saja itu instrumennya ada dua, yaitu LAE dengan LKPD itu. Tapi nanti kalau dengan blended learning itu Bapak Ibu perlu membuat yang namanya panduan. Ya, panduan itu semacam kalau di dalamnya itu berisi e-learning itu akan sangat bagus. Intinya panduan itu merupakan sebuah media yang dipakai murid sebagai sumber belajar. Semakin kuat model pembelajaran sumber belajar itu disiapkan oleh guru, itu nanti akan menjadi semakin bagus pula proses blended learning dengan PME-nya. Itu barangkali jawaban saya seperti itu untuk Pak Amir. Oke, untuk Mas Faisal, tadi yang 10 kinerja metakognitif itu sebenarnya elemen yang bagi para peneliti ya yang ingin mengetahui sejauh mana dampak PME itu gitu. Nah, saya menggunakan 10 indikator. Saya menggunakan 10 indikator gitu. Jadi ini sebetulnya sebuah dalam kurung bantuan lah itu ya bagi para peneliti yang kira-kira ingin mengukur kinerja metakognitif itu apa sih gitu kan. Itu salah satu teori yaitu dari Darling Hammond itu mengatakan ada 10 kinerja metakognitif itu yang tadi dipaparkan. Nah, 10 kinerja metakognitif itu nanti bisa dipakai untuk menguji apakah sebuah strategi atau model itu benar-benar bisa meningkatkan ini apa tidak. Nah, dalam penelitian saya ternyata ketika kita menggunakan PME maka 10 hal ini bisa kita maksimalkan begitu 10 tadi. Nah, kemudian letaknya di mana? Kecenderungannya ini Mas Faisal ya, karena kinerja metakognitif itu tadi saya bilang kinerja metakognitif itu dalam bentuk kinerjanya sendiri itu lebih dominan berada pada kegiatan monitoring, dan ini memang merupakan karakter dari metakognitif. Jadi fungsi metakognitif itu sebetulnya kan fungsi monitoring dan fungsi kontrol sebetulnya di situ. Ya. Jadi lebih dominannya di langkah kedua, di langkah monitoringnya begitu. Nah, kemudian nanti akan jadi pada saat kita katakanlah mendorong siswa untuk memonitor belajarnya, berarti kita sedang mendorong siswa untuk terus mengembangkan kinerja metakognitifnya. Kalau kinerja metakognitif itu terus dikembangkan, maka kemampuan metakognitifnya dengan sendirinya akan ada peningkatan. Kira-kira teorinya seperti itu, Mas Faisal. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Dr. Idi Amin. Bagaimana ini Pak Amir dan Pak Faisal sudah terjawab? Ya, oke, sudah ngacungkan jempol ini artinya sudah ya. Ini ada 2 lagi peserta yang sudah raise hand ini. Ada Ibu Bintang Evawati dan Ibu Emi Fauziati. Nanti ada tersisa waktu bisa untuk yang sudah raise hand ini siap, Bapak juga siap ini sepertinya menjawab pertanyaan dari Ibu Bintang atau Bu Emi dulu ini. Bu Bintang dulu ini, Bu Bintang. Bintang dulu, monggo. Ya, Bu Bintang kepada Ibu Bintang. Baik, Bu. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Bu Bintang dari Sibolga, SMA Katolik Sibolga. Yang mau saya tanyakan itu saya selalu bingung menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi atau pelajaran kimia. Saya kadang ada beberapa materi yang bisa, kadang ada beberapa materi yang tidak bisa gitu dimasukkan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh Bapak kasih solusi seperti apa harus yang saya lakukan gitu Bapak. Terima kasih. Oke. Gimana Bu Eva? Bu Emi? Iya. Bagaimana? Iya, ini sekalian dengan Bu Hajah Emi nih Pak Nggih. Oke. Monggo kepada Ibu Hajah Emi.
Fauziati, WMI. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Idi, ada buku akan kasih. terbit dengan judul Blended Learning dengan model PME ngaten nggih. Ya, ini buku yang sangat tentunya dinanti dalam dunia pendidikan, apalagi di era penerapan IKM begitu. Saya penasaran saya terhadap IKM yang sampai sekarang itu masih belum terjawab dengan lengkap, yaitu diferensiasi. Berarti masih terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Bintang begitu. Dan ternyata di buku ini ada begitu. Saya jadi semakin penasaran untuk bisa mendapatkan pemahaman secara lengkap mengenai diferensiasi. Kebetulan saya juga sedang mengikuti pelatihan praktek baik pembelajaran diferensiasi begitu. 2 hari tadi malam sampai di malam itu Zoom, dan ini dalam minggu ini kami berdiskusi tentang seperti apa diferensiasi yang sebenarnya begitu. Dan nanti hadirnya buku ini nanti akan sangat bermanfaat sekali, dan saya akan sangat menunggu supaya penerawangan saya mengenai pembelajaran diferensiasi itu terjawab. Mohon kalau masih ada waktu Bapak sedikit mungkin memberi penjelasan tentang diferensiasi, terkait juga masih dengan pertanyaan Bu Bintang. Demikian Pak Edi, terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Bintang dan Bu Emi. Ini alhamdulillah pertanyaannya 2 orang, tapi kurang lebih sebenarnya sama, ya kan, terkait dengan masalah kebingungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi begini, dari teori itu dinyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang mengasumsikan ya bahwa murid-murid itu mempunyai karakteristik belajar yang berbeda-beda begitu, mempunyai karakteristik belajar yang berbeda. Itu asumsinya seperti itu, sehingga guru dituntut untuk melayani murid karena pembelajarannya kan harus berpihak pada murid, sehingga guru harus dituntut melayani murid dengan sebaik-baiknya. Artinya ya karena karakter muridnya berbeda-beda, ya model pembelajarannya juga harus secara khusus itu mobilnya udah datang nih, Kian. Beberapa teori mengatakan diferensiasi itu ada 3. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ada diferensiasi proses, diferensiasi isi, dan diferensiasi produk, begitu kan? Proses, isi, dan produk, atau konten, isi, dan produk. Nah, kalau saya disuruh menjawab gitu Bapak Ibu, ini mungkin juga sedikit promosi juga. Kalau Bu Bintang atau Bu Emi ada kebingungan ya gimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya kerjakan saja menurut saya model pembelajaran BL dengan model PMP ini begitu kan. Karena tadi saya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi tujuan dari menampilkan strategi ini adalah agar pembelajaran yang kita lakukan itu secara otomatis nanti murid bisa memilih konten apa yang menurut dia bisa dipahami gitu. Proses eksplorasi yang dibuka kerannya tadi apalagi jika diperkuat dengan e-learning kalau seperti itu, maka nanti di situ murid akan bisa belajar isi ya dari sumber yang berbeda-beda itu, dan itu namanya teknologi informasi zaman sekarang tentu akan sangat mendukung itu. Ini jadi di proses eksplorasi kalau Bapak Ibu nanti bisa membuat sebuah panduan ya, nanti di buku itu ada ya formatnya kayak apa. Nanti panduannya di situ yang titik kuncinya ada di bagaimana Bapak Ibu menyediakan sumber belajar. Nah, kalau sumber belajar yang disediakan itu banyak gitu, nah di situ murid bisa memilih mana sumber belajar yang akan dia pakai, maka di situ akan ada yang namanya diferensiasi isi. Silahkan nanti murid-murid ketika membuat tulisan ya overview didorong untuk membuat tulisan sesuai dengan seleranya mereka masing-masing. Ada pakai tulisan tangan, ada yang pakai dirangkum dalam bentuk Canva, PowerPoint dan sebagainya begitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah produk yang menunjukkan adanya diferensiasi produk. Tentunya seperti itu kan, diferensiasi hasil begitu. Itu 2 diferensiasi secara otomatis akan kita peroleh. Nah, kemudian diferensiasi proses. Nah, karena tadi PME itu didorong itu untuk murid untuk bekerja begitu, murid untuk bekerja itu, guru sebagai scaffolding begitu. Nah, tentu di sini nanti akan muncul diferensiasi proses ya, masing-masing murid bisa menikmati
proses belajarnya berbeda-beda begitu. Nah, tentu ini nanti perlu didorong bagaimana kemampuan guru membangun komunikasi dengan para siswa. Jadi Bu Bintang dan Bu Emi, menurut saya solusinya coba jenengan mempraktekkan blended learning dengan PME begitu. Okay. Nanti di situ ada panduan-panduan apa yang perlu panjenengan perlu siapkan, yaitu termasuk juga ada lampirannya, ada 3 buah lampiran. Kalau RPP barangkali semua Bapak Ibu guru sudah biasa lah, tapi ada hal baru yang perlu Bapak Ibu buat, yaitu panduan sumber belajar yang itu perlu diberikan kepada murid dulu sebelum aktivitas belajar kita mulai, sehingga sumber belajarnya ada di mana, ya seperti apa, ya kan, itu murid-murid bisa lebih terarah, kira-kira seperti itu. Itu Bu Bintang dan Bu Emi, barangkali jawaban saya tidak memuaskan, mohon maaf sekali. Terima kasih Bu. Memuaskan Pak. Terima kasih. Bagaimana ini Bu Bintang dan Bu Emi? Ya, sudah cukup Eva. Oke, tinggal prakteknya. Semangat terus ini Bu Emi yang paling semangat 45 ini beliau. Terima kasih juga kepada Ibu Bintang, kepada Bapak Amir, Sama-sama Pak. Faisal ya, yang sudah bertanya tadi kepada narasumber kita. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu nih Bapak Anggi. Sebetulnya ini narasumber kita itu memang sangat siap sebetulnya menerima beberapa pertanyaan lebih banyak lagi dari Bapak Ibu, tapi karena waktu mungkin yang terbatas begitu, nanti boleh misalkan melalui narah hubung tadi di nomor yang sudah disematkan. Kemudian kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran yang sudah di-share di komentar. Alhamdulillah, terima kasih utamanya kepada narasumber kita Bapak Dr. Idi Amin MPD yang sudah memaparkan bedah buku Blended Learning dengan model pembelajaran PME. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini, Bapak Ibu bersama. Suaranya hilang. Yang sudah meluangkan waktunya di hari libur untuk belajar bersama mensukseskan program agenda rutin dari komunitas belajar GTK SMA Negeri 1 Paguyangan yang setiap 1 bulan sekali ini belajar bersama melalui platform Merdeka Mengajar. Tadi disampaikan tujuannya adalah untuk berbagi praktik baik, belajar bersama berdampak untuk lebih luas demi peningkatan kualitas Indonesia yang lebih baik. Nah, acara pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan sudah selesai, alhamdulillah, memberi manfaat mudah-mudahan untuk kita semua di hari ini, dan insya Allah juga nanti diterbitkan Gipangi bukunya. Semoga Bapak Ibu guru semua bisa memiliki buku tersebut, mengambil manfaat dari buku itu. Saya sebagai moderator mohon maaf, pastinya ada hal-hal yang kurang berkenan, sedikit simpulkan tentunya, disimpulkan di Blended Learning di buku ini, yaitu menawarkan bagaimana pembelajaran dengan model PME, planning, monitoring, evaluasi. Di situ yang mencakup asesmennya juga sangat holistik sekali secara menyeluruh, dan juga pembelajaran berdiferensiasinya juga yang kiranya bisa menjawab tantangan dari implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Sangat menarik bukunya, kita semua wajib untuk kiranya mempelajari buku itu. Terima kasih kami sampaikan. Sebelumnya seperti biasa nanti setelah ditutup jangan di off dulu, kita open cam semuanya untuk berfoto bersama nih Bapak Ibu. Untuk berfoto bersama mohon untuk di open cam, kameranya diaktifkan lebih dahulu ya untuk dokumentasi pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Sebelumnya saya tutup, tapi setelah ini jangan off dulu. Sekian. Allahumma fi'ila wa humitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.